Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Armenia Siregar, NIM 8040190216. Di sini saya akan membacakan tentang 10 kejahatan yang ada di sistem informasi yang ada di Indonesia. 1. Carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Mereka bisa berinteraksi dengan menggunakan nomor kartu kredit mereka dapatkan dari beberapa situs. Modus kejahatan ini adalah pencuri karena para pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencuri barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka mereka diancam dengan pasal 378 KUP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang permasalahan identitas. 2. Database Kejaksaan Agung Republik Indonesia jebol pada tahun 2021. MFW alias GH05ST 66 Nero mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akibat keisengan GH05T666 Nero, situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia kena disk sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah hack. Tak hanya itu, GO5T66 Hero juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual 3.000 lebih data kepegawaian ke Right Forum seharga 400.000. 3. Website Tempo lumpuh 2020. Portal berita ternama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran hack phishing untuk keempat kalinya. Website Tempo kena hack di tahun 2020. Tak hanya mengambil alih situs, hackfish juga melakukan device. Alhasil, website Tempo berubah menjadi hitam dan memutar lagu gugur bunga. Oknum tersebut juga menuliskan pesan-pesan terkait stop hoax. 4. Penipuan perjanjian jual beli online. Kasus yang terjadi di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis khusus kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial Facebook. Singkat cerita, korban dan pelaku sepakat mengenai harga 170 per box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan total 2.550.000. Akan tetapi setelah korban mengirimkan uang kepada si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas dengan tampilan rapi. Tidak berselang beberapa menit kemudian, pelaku memblokir WhatsApp dan Facebook korban. 5. Kasus peretasan website KPU tahun 2004. Hacker yang terlibat pada kasus ini memakai nama ex-Nuxer Dhani Firmansyah. Kasus ini terjadi pada 16 April 2004 yang diawali KPU mengklaim bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan senilai 252 miliar, namun ada hacker yang bernama ex-Nuxer yang berhasil merobos masuk website dan merubah tampilan situs KPU. Setelah mengetahui websitenya sedang dihack, KPU langsung melapor ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dan ex-Nuxer resmi ditahan pada 24 April 2004 dengan hukuman 1 tahun penjara, denda 10 juta. Namun karena dia bersifat kooperatif, hukumnya penjara menjadi 6 bulan 21 hari. 6. Penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacuan pada tampilan halaman tabulasi nasional. Dari hasil pemilih, sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah, against government menyerang hak milik, against property. Penyelesaiannya
kriptografi, internet faraway, menutup servis yang tidak digunakan, dan lain-lain. 7. Kebocoran data EHC Kemenkes. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Health Alert EHC buatan Kemenkes Republik Indonesia juga ikut menjadi korban kasus serangan siber akibat ulah para hacker. Aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan yang menjadi syarat masyarakat bepergian ini mengakibatkan 1,3 juta data masyarakat Indonesia bocor. Kasus ini mengakibatkan data tes COVID-19 penumpang, data rumah sakit, hingga staf EHC juga ikut terungkap. Serangan ini terjadi akibat kurangnya protokol keamanan aplikasi yang memadai, penggunaan database Elasticsearch yang dianggap kurang aman untuk menyimpan data. 8. Kasus website Telkomsel pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan hacker anonim. Kasus ini terjadi pada 28 April tahun 2017 terjadi karena Telkomsel sedang berimigrasi ke server pengganti situs resmi yang lebih aman. Pada celah itu, seseorang hacker anonim meretas websitenya dan merubah tampilan website Telkomsel yang berisikan kata-kata protes tentang harga paket Telkomsel. Setelah itu, mengetahui pihak Telkomsel langsung melakukan perbaikan dan menyarankan pengguna untuk mengakses informasi soal produk layanan dengan aplikasi My Telkomsel dan SMS Telkomsel lainnya dan Grapari. 9. Penghinaan terhadap Kapolda Gorontalo melalui pesan singkat SMS. Kasus tersebut berawal ketika grup Benoha batal konser di Provinsi Gorontalo, yang kemudian salah seorang fansnya melampiaskan kekesalan dengan mengirimkan kata-kata makian melalui pesan singkat yaitu SMS kepada Kapolda Gorontalo Dr. Budi Waseso. Penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka diancam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 10. Penggelapan uang bank. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer yang dilakukan oleh 2 orang mahasiswa. Mereka membobol uang di sebuah bank swasta di Jakarta senilai 372.100.000. Modus kejahatan ini adalah murni kriminal. Kejahatan ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUP atau pasal 378 KUP tergantung dari modus perbuatan yang dilakukannya. Berikut penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.